jaksa sebabnya. Nanyanya soal bukti. Jadi itu maksudnya di zaman Nabi seperti itu. Tujuannya adalah supaya tidak mudah seseorang menuduh orang lain berzina. Bayangkan kalau cuma sekedar lihat orang jalan berdua, dia berzina. Orang masuk rumah orang, dia berzina. Itu bisa jadi fitnah. Semua orang menuduh orang lain berzina. Itu tujuannya. Jadi tidak boleh sembarangan menuduh orang berzina. Harus betul-betul terbukti dia berzina. Nah, ketika di zaman modern sekarang ini kita punya pembuktian yang betul-betul bukti yang nyata, artinya yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu menjadi alat bukti. Yang terpenting diakui oleh katakanlah perangkat hukum yang ada, itu bukti yang sah dianggapnya. Ya, kalau tes DNA atau dari lihat bekas celananya atau bekas ininya, bekas ranjangnya, ada air mani, ada apa bekas apa, betul-betul terasa dianggap dia berzina, walaupun nggak ada yang lihat, itu sudah namanya zina. Dan hukum KUHP kita yang baru, KUHP yang baru agak mendingan ini. Kalau KUHP yang dulu kan laki perempuan berhubungan badan, suka sama suka, walaupun dia pasangan lain, suami lain, istri lain, orang lain, ya, belum berhubungan, bukan suami istri, dia berhubungan badan, itu nggak boleh dihukum. KUHP yang dulu. Kalau sekarang, KUHP sekarang mendingan, saya bilang bukan bagus, mendingan. Mendingannya itu katanya karena kalau ada orang berhubungan badan, bukan pasangan suami istri, lalu suami sahnya mengadu atau istri sahnya melaporkan, maka keduanya bisa dihukum. Atau kalau dia orang tua, anaknya melaporkan, pokoknya ada yang ngelaporin, itu bapak saya berzina, itu bapak saya kumpul kebo, itu istri saya kumpul kebo, ada yang ngelaporin, dia berdua dihukum, walaupun suka sama suka. Ya, itu KUHP yang baru sekarang begitu, itu mendingan. Kalau dulu enggak, orang kumpul kebo asal suka sama suka, enggak apa-apa. Yang dihukum kalau yang dipaksa, yang diperkosa, kan dulu gitu. Sekarang mendingan, tapi mesti ada yang ngelapor. Itu berani nggak orang ngelapor? Kalau dia ngomong ngelaporin dimarahin sama suaminya, emang kenapa saya begitu? Wah, udah sudah nggak berani ngelapor nanti. Nah, itu masih ada ya, walaupun gitu mendingan lah. Jadi pembuktian tadi bisa saja, jadi bisa diterima. Lagi itu adalah pembuktian yang dianggap sah di zaman ini. Orang mengaku Oh, mengaku, ya. Pengakuan itu kalau sudah orang itu mengaku, maka dan dia ikhlas menerima hukuman di dunia saat itu kayak perempuan tadi, itu langsung Allah ampuni dia dan orang ini dijamin surga, tidak akan dapat hukuman lagi di akhirat. Itu sebabnya perempuan itu berani ngaku, ketimbang dia sembunyi-sembunyi nggak ngaku. Memang dia nggak dihukum, lepas dari hukuman dunia, nggak dipenjara, nggak dirajam kalau zaman dulu, nggak dicambuk. Kalau dia nggak ngaku kan orang nggak ada yang berani melaporkan, ya kan? Tapi dia tidak akan bebas dari azab Allah nanti di akhirat. Justru karena dia ada iman di hati. Nah, ini yang namanya iman tuh di sini, Pak. Ada iman itu yang membuat dia mau datang kepada Nabi mengakui, karena dia membandingkan, saya lolos dari azab dunia dirajam, tapi di akhirat di azab Allah selamanya, atau saya lebih baik lolos dari azab Allah tapi menderita dengan azab di dunia ini. Dia pilih di dunia, karena di dunia sekali kena mati sudah selesai. Begitu orang itu mati kan nggak sakit lagi. Sakitnya ketika dilempar batu itu, nah, kan gitu. Orang yang ditembak mati kan juga begitu, sakitnya ketika ditembak itu. Setelah dia mati nggak sakit lagi. Jadi sosok seperti kemarin tokoh narkoba di Indonesia itu yang namanya Freddy Budiman dulu, ya, itu kan dia sebelumnya sudah bertobat, dia akui kesalahannya, itu buat dia surga itu, Pak, sudah. Dan dia hanya sakitnya ditembak ketika itu, sudah. Setelah itu di akhirat surga udah menanti dia, nggak dapat azab lagi. Makanya koruptor sebaiknya dia ngaku, jangan sampai ditangkap KPK, karena kalau dia ngaku hukuman akhiratnya nggak ada. Dia hanya dihukum di dunia. Hukuman dunia pun dipotong-potong kok. 17-an dipotong, lebaran dipotong, Natal dipotong.
potong-potong. Di dunia itu kalau dibandingkan dengan hukuman di akhirat jauh lebih ringan hukuman dunia. Makanya orang kalau berjuang itu Pak, orang berjihad seperti saudara-saudara kita di Palestina itu rela mati. Karena di depan mereka kalau mereka mati setelah itu surga. Mendingan saya mati di dunia daripada hidup tapi terus menderita, miskin, susah. Makan pun susah, hidupnya susah, udah mendingan mati. Mati tapi bukan menyerahkan diri, tembak saya, bukan begitu maksudnya. Itu bunuh diri namanya. Dia terus berjuang, dia terus lawan itu Israel, dia terus lawan itu tentara Yahudi. Akhirnya dia ditembak mati, maka surga sudah buat dia. Itu makanya orang-orang kafir itu takut dengan orang Islam kalau berperang, karena orang Islam berperang untuk mati. Bagi dia mati mulia, sudah surga menanti dia. Tapi kalau orang kafir berperang tujuannya hidup, tujuannya pengen dapat harta, dapat kekayaan, dapat tanah, dapat teritorial baru. Itu Netanyahu pengen berperang itu supaya dapat tanahnya Gaza, tanahnya orang Palestina. Tapi kalau orang Islam mempertahankan miliknya, mempertahankan Masjidil Aqsa tujuannya. Kalau dia nggak berhasil mempertahankan, dia dapat surga dari Allah. Begitu aja. Itulah makanya ya tetap alhamdulillah Allah melindungi Gaza, Palestina tetap ya, meskipun kemarin kita sempat prihatin pemerintah kita ini menerima keanggotaan jadi Board of Peace ya, badan yang akan mengurus perdamaian antara Israel dan Palestina yang diprakarsai oleh Donald Trump ya, yang itu damai ala Trump, bukan damai maunya orang Palestina. Karena disuruh ngaku dulu Israel sebagai negara merdeka, negara yang sah di dunia ini, baru diurus kedamaiannya dengan Palestina. Itu kan menzalimi orang-orang yang telah berjuang. Saya kira nanti akan ada evaluasi karena pemerintahan kita sekarang pun udah banyak kritikan. Karena itu berpihak kepada kepentingan Israel lebih utama, ya. Karena itu maunya Donald Trump. Nanti mau dibikin itu Gaza itu Pak kayak Dubai, pengen dibikin Gaza itu kayak Abu Dhabi. Jadi gedung-gedung tinggi sana, gedung-gedung bisnis itu pusatnya di situ nanti mau dibikin. Orang Palestinanya udah nggak ada. Masjidil Aqsa masih ada, tapi buat masjid sholat Jumat doang, buat masjid yang imamnya udah ditunjuk sama Donald Trump misalnya. Buat ini itu ada, nggak dihancurin masjid saya yakin. Tapi itu tadi yang ngatur imam masjidnya, yang ngatur penceramahnya adalah Trump nanti. Bisa dibayangkan begitulah yang terjadi, dan Presiden Indonesia mendukung itu. Na'udzubillahi min dzalik.